Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Saya minta tolong Rindi disiapkan. Duduk, siap. Sudah mulai. Sudah selesai. Pemeriksaan kepada ibu guru kita. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Sehat semuanya? Sehat. Di sini saya apresiasi kelasnya, ruangannya bersih. Walaupun kita pinjam ruangan ya, saya harap kalian belajarnya tetap maksimal seperti biasanya. Baik, Ibu absen terlebih dahulu. Amelia, Devi, untuk memulai pembelajaran. Kalau misalnya Ibu bilang APHP, oke. Kemudian APHP siap, ya siap, ready gitu ya. Oke, saya ulangi. APHP, oke. APHP siap, ready gitu aja ya. Oke, siap, ready gitu ya. Oke. APHP yang keduanya siap, ready gitu ya. Oke, paham? APHP, Oke. APHP. Siap, ready. Oke, beri tepuk tangan dulu. Terlihat slide-nya? Lihat ya. Ya. Sebelum itu Ibu mau mengingat kembali pembelajaran yang kemarin. Kita belajar tentang hukum dasar hukum dasar kimia ya. Hukum dasar kimia. Kemarin kita bahas hukum dasar Gay-Lussac sama hukum Avogadro, benar. Kita akan mempelajari pembelajaran yang selanjutnya itu tentang apa? Masa atom relatif, masa molekul relatif, konsep mol dan masa molar. Ini hari ini yang akan kita selesaikan pembelajarannya. Jadi ada 4 ya, ada masa atom relatif, ada masa molekul relatif, konsep mol, dan juga masa molar. Adapun tujuan pembelajarannya kalian bisa dilihat, nanti kalian bisa menerapkan. Ada konsep molnya itu untuk menyelesaikan perhitungan kimia melalui diskusi kelompok dengan seksama. Oke, untuk IPK-nya atau indikator pengetahuan kompetensi itu yang akan kalian selesaikan, itu bisa dilihat ada berapa itu kira-kira? Ada? 13. Oke, ada 13 ya, ada 13 untuk kelompok yang kelompok 1 ya. Kelompok 1. Kita nanti karena yang tadi bahasannya kita ada 4 pokok bahasan, berarti nanti dalam penyelesaian itu ada 4 ya. Sama seperti minggu kemarin itu ada 4 tahapan yang stimulation. Kalian buat suatu pertanyaan ya dari apa, ada gambar, ada tabel, itu nanti kalian amati seperti apa kira-kira. Biasanya kan kalau mau buat pertanyaan itu kira-kira yang sudah diketahui apa yang belum diketahui. Nah, jadi kira-kira yang belum diketahui. Stimulasi yang pertama itu yang halaman kedua, ya halaman kedua atau halaman yang ketiga. Bisa dilihat pada tabel itu. Ya, tabel 1.2 ya. Ya, bunyi tabel judulnya apa, Rindi? Tabel 1.2-nya. Yang halaman 3. Nah, apa? Data hasil pengamatan massa dari 100 butir bijian. Oke, sekarang dalam praktikum hari ini nanti kalian menghitung berapa besar massa biji-bijiannya. Di meja sudah ada biji-bijian apa? Kacang hijau sama jagung. Oke, kacang hijau sama jagung. Saya jelaskan dulu kerjanya. Di situ di meja sudah ada neracanya ya, bisa digunakan karena neraca kita ada 3. Nanti kelompok sini boleh 1, nanti bareng-bareng ya. Kelompok ini nanti kita bagi 2 ya, bisa dipakai. Oke, silakan kalian melanjutkan diskusi ya. Waktu diskusi kalian itu kira-kira 40 menit cukup? Cukup ya. Nanti kalau misalnya sambil berjalan, misalnya kurang waktunya Ibu tambah. Seperti biasa nanti presentasi ya, perwakilan ya untuk kelompok masing-masing kelompok. Siap? Oke, siap. Itu ada buku, ada bahan ajar, sudah Ibu share di grup. Kemudian barcode-nya sudah Ibu share di grup, silakan dikerjakan.
coba di kalkulator. Berarti itu satu bijinya kacang hijau segitu. Nah, berarti 0,0. Silakan untuk kelompok 4 presentasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Ya, silakan. Langsung ke tahap stimulasi ya. Diwakili aja nggak apa-apa. Ya. Stimulasi yang pertanyaan, yang statement, pernyataan masalah. Langsung. Ya. Data-data pernyataan apa yang Anda tanyakan. 1. Apa pengertian dari massa atom relatif? 2. Bagaimana cara menentukan massa atom relatif? 3. Mengapa Data. massa atom relatif muncul pada gambar berbeda dengan data yang di tabel? Ya. Itu untuk pertanyaan dari kelompok 4. Nah, gimana pertanyaan untuk kelompok 2? Sama secara garis besar? Ya. Kelompok 3? Kelompok 1? Ya. Berarti pengamatan kalian sangat luar biasa teliti. Ya, benar ya. Untuk pertanyaan itu lebih, mengapa sih data dari massa atom relatif unsur pada gambar sama yang tabel beda? Kemudian bagaimana cara menentukan massa atom relatif? Kemudian apa sih pengertian dari massa atom relatif itu? Ya, benar. Beri tepuk tangan buat kita semua. Silakan ke tahap data atau pengumpulan data. Itu untuk data collection. Silakan. Nah, jagung berapa? Butir. Ya benar, 100 butir. Kemudian kacang hijau. Kacang hijau 5 gram ya itu ya. Oke, untuk 1 butirnya berapa? Nah, 1 butir. Oke, coba perhatikan dari kelompok 4, itu hasil kerja dari kelompok 4 untuk penimbangannya. Bagaimana dengan kelompok 2? Beda, silakan ditulis boleh sebagai pembanding ke depan. Jagung, itu kacang hijau. Oke. Dari kelompok 3? Sama dengan kelompok pertama. Oke, kelompok 4. Kelompok 1? Oke, sama dengan kelompoknya Rindi. Oke, yang beda itu yang ngitung jagung apa kacang hijaunya? Jagung. Kenapa ya kira-kira beda? Ya, karena setiap butir itu. Oke, gimana untuk kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 1? Oke, benar ya. Sama, itu cari yang paling kecil. Untuk yang atom C yang paling kecil yang mana? Yang mana massa isotopnya 1,992 kali 10 pangkat min 23. Yang ini nih. Oke, yang ini saya tunjuk nih, ya. Kemudian yang atom O, yang untuk massa isotopnya mana yang paling kecil? Yang ini berarti ya. Maka ini ditulis di sini. Oke, benar. Beri tepuk tangan buat kita semua. Oke, silakan ditutup untuk kelompok 4. Nanti dilanjutkan untuk kelompok yang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibaca soalnya dulu. Ya. Dari hasil analisis yang telah kami lakukan, jelaskan konsep massa atom relatif dari suatu unsur dalam. Ya, itu yang generalisasi ya. Oke, untuk generalisasi benar. Kemudian untuk yang nomor 3, itu untuk menjawab nomor 3 itu bisa dilihat dari tabel yang tadi ya. Itu jawabannya massa atom relatif sama dengan massa rata-rata atom unsur C dibagi dengan 1/12 ya. Ya, 1/12 dikali dengan massa isotop karbon. Ya, karbon 12 atau ini maksudnya karbon 12. Oke. Kelompok 3 gimana? Sama? Kelompok 1? Sama ya. Oke, semuanya betul.
Untuk evaluasi, silakan kelompok 3 dijawab untuk massa atom relatif klornya berapa diperolehnya. Ya, koma. Ya. Ya. 88. Ya, kali 10 pangkat. 10 pangkat min. Ya. Klor. Per 12. Ya. Langsung hasil akhirnya berapa? 35,45. Kelompok 1? Kelompok 1? Kelompok 4? Kelompok 3? Ya, kelompok 2? Sama. Kita bulatkan jadi 35,45. Ya, benar sekali, bertepuk tangan buat kita semua. Nah, silakan ditutup. Tadi ditutup aja presentasinya. Oke, selanjutnya kelompok 2 presentasi. Evaluasinya saya pengen tahu jawaban dari kelompok 2 nomor 1 berapa? Jawabannya aja, boleh? 0,040. Yang lainnya berapa? Kelompok 3 nomor 1 berapa? Sama. Oke, berapa nilainya? 0,040. Iya, benar. Beri tepuk tangan buat kita semua. Nomor 2 berapa jawabannya dari kelompok 2? 1,7 gram. Kelompok 4 berapa? Hasilnya? Yang nomor 1, yang nomor 2? Ya. 1,7 gram. Benar ya, beri tepuk tangan dulu. Oke, nomor 3 berapa jumlah molekul yang terdapat dalam 8 gram gas O2? Berapa? 0,25. Ya, 0, oke, dikali. Ya, kalau kita ya. Ya, 1,5 ya. 1,5 kali 10 pangkat. Kelompok 3 sama. Oke, benar. Kelompok 1? Oke, benar semua, beri tepuk tangan buat. Jangan lupa LKPD-nya dikumpulkan. Silakan dikumpulkan. Silakan saya tarik kesimpulan ya. Jadi kesimpulan kita hari ini di mana massa atom relatif itu adalah jumlah total dari massa isotop ya, yang dikalikan dengan kelimpahannya di alam berdasarkan massa atom karbon 12. Di mana massa atom relatif itu setelah diteliti oleh para ilmuwan, maka kita bisa menggunakannya sebagai massa atom relatif sesuai dengan di tabel periodik unsur. Kemudian massa molekul relatif itu menyatakan dari jumlah total dari AR-nya atau massa atom relatif dari unsur-unsur penyusunnya. Itu yang sudah kita selesaikan. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang jadi minggu depan kita bahas konsep larutan, kemudian minggu selanjutnya kita akan praktikum bagaimana cara membuat larutan. Ada pertanyaan? Oke, kalau cukup boleh disiapkan. Selamat siang, jangan lupa hati-hati di jalan ya. Terima kasih. Silakan pulang.